Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita masih akan mengungkap soal Dito Mahendra. Siapakah Dito Mahendra yang bisa tiba-tiba memberikan efek kejut kepada Nikita Mirzani yang selama ini dikenal tidak pernah takut dan seakan-akan kebal hukum. Kali ini nampaknya Nikita Mirzani harus menghadapi lawan yang cukup tangguh, yang bukan kaleng-kaleng. Cucu dari jenderal dan orang dekat kepercayaan keluarga Presiden Soeharto, bahkan juga tangan kanannya. Nah, yuk kita kulik-kulik siapa sebenarnya Dito Mahendra yang merupakan pacar Ayunda ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dito Mahendra yang polisikan Nikita Mirzani ternyata cucu tangan kanan Presiden Soeharto. Ya, Dito Mahendra berhasil meningkatkan status Nikita Mirzani sampai ke tingkat penyelidikan, sehingga kepolisian Polres Serang masuk ke rumah Nikita Mirzani untuk menjemput paksa Nikita Mirzani dengan surat penangkapan karena dipanggil berulang kali mangkir. Dito Mahendra sendiri adalah cucu dari Brigjen Sampurno. Pria yang dikabarkan sudah nikah siri dengan Nindi Ayunda ini ternyata cucu tangan kanan Presiden Soeharto. Bahkan foto sosoknya saat bersama keluarga cendana terungkap di media sosial. Ibu Dito Mahendra adalah Liska Zafarayana. Pada tahun 1990-an, Ibu Dito bekerja sebagai pembawa acara hingga produser di televisi pendidikan Indonesia yang dimiliki Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut, putri sulung Pak Harto. Ternyata kakek Dito Mahendra adalah Brigjen Sampurno yang pernah menjabat sebagai kepala rumah tangga Kepresidenan Republik Indonesia pada masa Presiden Soeharto berkuasa. Itu sebabnya Dito kecil kerap beberapa kali foto bersama keluarga cendana. Arsitek A. Djoko Budiono memiliki cerita khusus mengenai kakek Dito Mahendra saat menjadi tangan kanan Presiden Soeharto. Cerita ini dia bagikan melalui akun Facebook miliknya. Berikut ini cerita Djoko tentang sosok kakek Dito Mahendra. Pada suatu pagi, kurang lebih pukul 9, hari dan tanggalnya sudah lupa, saya mendadak dipanggil kepala rumah tangga Kepresidenan RI, Brigjen Sampurno, ke ruang kerjanya di sebelah gedung Binagraha, kantornya Presiden RI kedua, Pak Harto, di dalam kompleks Istana Kepresidenan RI. Seperti biasanya, kalau dipanggil khusus, pasti ada yang menjadi perhatian penting beliau. Ada pesan dari Ibu Negara atau ada sesuatu hal khusus yang beliau kurang berkenan, bahkan kekurang hati-hatian saya sehingga ditegur keras ataupun marah. Begitu masuk, saya diminta duduk di depan meja kerja beliau. Setelah saya duduk dengan tegang, beliau bertanya, "Bagaimana? Taman-taman istana aman dan rapi semua kan?" Saya menjawab, "Alhamdulillah Bapak. Sebelum menghadap Bapak, pagi-pagi tadi sudah saya teliti semua." "Bagus," tugas beliau.
masih dengan wajah serius. Beberapa saat sambil berdiri dari duduknya, beliau merogoh kantong kiri jas beliau dan dikeluarkan sebuah kotak mungil. Rupanya sudah disiapkan khusus sejak dari kediaman. Lalu sambil tersenyum khas berkata, "Ini, saya kemarin ikut rombongan presiden ke Rusia. Ada alroji, oleh-oleh untuk Pak Ugi, mudah-mudahan senang." Setelah saya terima, saya menjawab, "Senang sekali Bapak, ini arloji sangat langka, Poljot, buatan USSR. Terima kasih banyak Pak." Lalu beliau berkata lagi, bahasa Jawa, "Ya wis, aku tak ke Istana Merdeka. Ada acara presiden. Tamane wis mbok preso kabeh ya." Ungkapan sederhana namun bermakna sebuah kepercayaan beliau untuk saya. Begitu perfeksionisnya beliau. Lalu saya pamit keluar sambil memasukkan arloji ke kantongku, turun ke lapangan lagi, mendahului beliau memeriksa taman kembali. Itulah suasana tidak sampai 5 menit yang berkesan, berupa sentuhan yang sangat pribadi dari Pak Sampurno khusus kepadaku. Pasti tidak saya sendiri yang menerima sentuhan batin semacam itu, tetapi pasti tidak banyak atau tidak semua anak didik binaan beliau diperlakukan begitu. Ini sebuah cerita singkat atas peran seniorku yang membina dan mengajarkan bekerja dengan teliti, cermat, dan seksama. Dibina beliau dari tahun 1978, sesudah sampai dengan wafatnya beliau. Al-Fatihah khusus kukirim untuk beliau. Saya bagikan cerita khusus ini kepada Mas Prasetyo Sampurno dan Mbak Liska Zafarayana, juga untuk Mas Dito Mahendra Sampurno, serta kepada rekan-rekan yang berkenan membaca. Ogut terharu. Nah, itulah sekilas dari profil dari Dito Mahendra, yang memang menurut Nikita Mirzani, dia bertanya apakah Dito Mahendra punya kedekatan dengan Kapolres Serang. Hal itulah yang dicurigai Nikita Mirzani sehingga bisa menyuruh anak buahnya untuk menangkap dia. Sementara Kabid Humas Polda Banten, Kombes Sinto Siritonga mengatakan pihak kepolisian siang ini memutuskan pulang dari kediaman Nikita Mirzani. Penyidik memutuskan untuk kembali ke Polresta Serang.